Bagi sebagian orang, ini hanya sebuah pendakian, tapi bagi kami, setiap langkah adalah cerita. Setiap tanjakan adalah pelajaran. It's not about the destination. It's about becoming stronger with every step. Jam menunjukkan pukul 5:20 pagi. Langit masih gelap, udara terasa dingin menyelimuti setiap langkah. Meski begitu, musim kemarau membuat jalur dan udara terasa kering. Di bawah cahaya yang masih minim, kami memulai perjalanan, perlahan meninggalkan titik awal dengan satu tujuan: menikmati setiap proses menuju Gunung Luhur. Pagi mulai membuka cerita. Cahaya matahari perlahan hadir menggantikan dinginnya udara yang menemani langkah awal kami. Jalanan mulai ramai, mesin mulai bekerja, dan perjalanan mulai menemukan ritmenya. Memasuki jalur puncak, tikungan demi tikungan siap menyambut di depan mata. Disinilah perjalanan mulai terasa berbeda. Setiap belokan membawa sensasi, setiap kilometer menyimpan cerita. Karena sebuah petualangan bukan hanya tentang tempat yang kita tuju, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap proses untuk sampai ke sana. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving fast. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can pack it up, girl, burn it all. You can't leave in a town this small. Wah, gila, keren banget bro. Jadi kita nih udah berapa jam perjalanan tadi ya? Udah 3 jam perjalanan, tadi ngelewatin puncak 1, puncak pas, terus kita sekarang ada di jalur puncak 2. Nah ini sekitar berapa kilometer lagi? 2,6 kilometer lagi, tapi pemandangannya udah keren banget. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di titik tujuan. Rasa lelah yang tadi menemani perjalanan perlahan terbayarkan saat melihat suasana baru yang sudah menunggu di depan mata. Setiap perjalanan selalu punya cerita, dari dinginnya pagi, jalanan yang berliku, hingga setiap momen yang kami lewati untuk sampai ke tempat ini. Dan sekarang, petualangan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Terus rekam terus, jalan terus, rekam terus. apa ramai banget kita yang dulu kayak kingko ramai banget yang dulu kayak kingko. Kita udah nyampe, lihat ramai banget. Oke guys, jadi kita udah selesai registrasi. Sekarang waktunya kita trekking ya. Trekkingnya ke arah sini. Jadi udah banyak yang pulang juga, dan masih ada yang baru datang nih kayak kita. Oke, kita lanjut ke atas.
berbarengan sama hari libur ya, jadi lumayan ramai. Langkah pertama kami dimulai dari area registrasi. Dari sini perjalanan perlahan membawa kami memasuki jalur awal menuju petualangan yang sebenarnya. Sebelum bertemu dengan jalur pendakian, kami melewati kawasan perdagangan bunga hias hasil budidaya warga lokal. Deretan tanaman yang tertata rapi dengan berbagai macam warna menghiasi sepanjang perjalanan. Sebuah pemandangan sederhana tapi punya cerita. Di balik indahnya bunga-bunga ini, ada tangan-tangan warga yang merawat dan menjaga keindahan kawasan ini setiap harinya. Di perjalanan ini, kami pun tiba di salah satu titik yang menjadi identitas dari jalur pendakian ini. Sebuah tempat yang cukup ramai dikunjungi, terlihat dari banyaknya pendaki yang sudah mengantri untuk mengabadikan momen. Karena ingin tetap menjaga waktu perjalanan, kali ini kami memilih untuk tidak mengambil foto terlalu lama. Cukup merekam suasana dan mengabadikan tempat ini melalui kamera sebagai bagian dari cerita perjalanan kami. Terkadang tidak semua momen harus kita bawa pulang dalam bentuk foto. Ada beberapa tempat yang cukup kita nikmati, kita hormati, dan kita simpan dalam ingatan. Perjalanan kembali kami lanjutkan. Di depan beberapa anak tangga sederhana sudah menanti untuk kami lewati. Memang ini bukan jalur dengan fasilitas mewah atau trek yang dibuat sempurna, karena disinilah letak pesonanya. Sebuah wisata alam yang masih terasa apa adanya, mengajak setiap langkah untuk lebih menikmati proses perjalanan. Dan soal pemandangan, tempat ini benar-benar punya caranya sendiri untuk memanjakan mata. Sepanjang perjalanan menuju pos pertama, hamparan pemandangan lebih banyak terbuka di sisi kiri jalur, menemani setiap langkah kami menuju tujuan berikutnya. Baru nanjak bentar, karena tangganya tinggi-tinggi banget. Dengan suasana. Perlahan tapi pasti kami terus melangkah menuju pos 1, karena dalam sebuah pendakian bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap perjalanan yang dilewati. Baru lewatin pos 1. Pos 1. Melewati pos 1, suasana jalur trekking mulai berubah. Bukan karena jalurnya semakin sepi, tapi karena semua orang mulai masuk ke dunianya masing-masing. Obrolan yang tadi masih terdengar perlahan mulai menghilang. Bukan karena kehabisan cerita, tapi karena energi mulai dipakai untuk satu hal yang paling penting, yaitu mengatur nafas. Di sepanjang jalur mulai terlihat pemandangan yang sangat familiar dalam sebuah pendakian.
Ada yang berhenti sambil menatap kosong ke depan, ada yang duduk sebentar menikmati waktu istirahat, dan ada juga yang berdiri sambil memegang lutut dengan wajah serius, seolah sedang berdiskusi dengan tubuhnya sendiri. Lanjut atau istirahat dulu nih? Tradisi ulang. Oke guys, kita baru aja lolos dari pos 2. Kita masih lanjut ke pos 3, ke pos 4, sama ke pos 5. Let's go. Tanjakan mulai memberikan tantangan sebenarnya. Otot di atas lutut mulai terasa panas, langkah mulai terasa lebih berat, dan keringat mulai membuktikan kalau perjalanan ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Tapi lucunya di tengah perjalanan itu, udara tetap terasa sejuk saat masuk ke paru-paru. Alam seperti memberikan keseimbangan, membuat badan lelah tapi pikiran tetap tenang. Karena mungkin inilah bagian paling jujur dari sebuah pendakian. Bukan hanya tentang pemandangan di atas sana, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap perjalanan untuk mencapainya. Di atas ada tuh. Ya, jadi di tanjakan lagi pada ngantri orang buat foto di spot bunga ini. Kok kamu nggak beli bunga? Di bawah aja. Udah selesai nggak sih fotonya? Kenapa baru beli bunga sekarang? Oke, jadi kalau kalian mau foto di spot bunga ini, kalian harus bayar biaya tambahan lagi 2.000 per orang. Kalian bebas nikmatin foto yang ada di sini. Buat lorong ya. Nih, bagus banget. Udah. Yuk. Ayo. Oke. Setelah asik foto tadi ya, kita lanjut lagi ke jalur pendakian. Jadi di sekitar sini juga ada lokasi buat camping. Tapi nggak banyak. Cuman ada beberapa tenda aja. Kalian bisa lihat di depan. Itu area campingnya. Tapi kalau kita kayaknya camping effortnya luar biasa. Sama areanya area camp Pancawarna. Kita lanjut lagi ke pos berapa itu?
ke pos 3. Let's go. Setelah melewati pos 3, karakter jalur mulai kembali berubah. Suasana yang tadi masih terasa hijau dan teduh perlahan berganti dengan trek yang lebih kering. Debu mulai berterbangan di setiap langkah, bahkan terlihat dari dedaunan di sekitar jalur yang mulai berubah warna menjadi kecoklatan. Sebuah tanda bahwa jalur ini cukup sering dilewati dan terkena panasnya perjalanan. Di bagian ini, fokus dan ketelitian mulai sangat dibutuhkan karena jalurnya mulai bercabang. Jangan sampai langkah membawa kita ke arah yang salah. Sedikit saja mengambil arah ke kanan, kita bisa masuk ke jalur ojek gunung. Jalur yang tentu punya tantangan dan resiko tersendiri. Jadi pastikan tetap mengikuti jalur pendakian yang aman. Karena dalam sebuah perjalanan bukan hanya tenaga yang harus dijaga, tapi juga keputusan kecil di setiap langkah yang kita ambil. Pegangan. Ini anak tangganya luar biasa ini. Iya, puncaknya masih di atas. Karena ada pos 5. Sampai pos 5. Yang ini dulu aja, pulang sakit nggak badan? Oh, ini seledri ya? Wortel. Wortel apa seledri? Wortel. Nyucinya juga nggak apa-apa. Kecuali lo habis hafalan Al-Quran. Mendekati pos 4, karakter jalur kembali menunjukkan sisi lainnya. Trek mulai terasa semakin gersang, tanah kering dan debu yang berterbangan semakin banyak di sepanjang perjalanan. Dari kondisi jalurnya, kemungkinan area ini menjadi jalur aliran air saat musim hujan. Tidak heran kalau permukaannya terlihat lebih terkikis, bahkan menjadi salah satu bagian yang cukup sering digunakan pendaki untuk meluncur saat turun. Setelah melewati pos 3, sebaiknya mulai gunakan masker atau pelindung wajah, karena saat menanjak, tubuh membutuhkan tarikan napas yang lebih panjang, dan ketika udara di sekitar dipenuhi debu, perjalanan bisa terasa lebih berat dari biasanya. Selain itu, jangan lupa gunakan perlengkapan yang tepat. Salah satunya sepatu pendakian. Jangan menggunakan sepatu jogging biasa karena karakter jalur gunung membutuhkan grip dan perlindungan yang berbeda. Karena dalam pendakian, persiapan kecil bisa membuat perjalanan jauh lebih nyaman dan aman.
Kita baru aja ngelewatin pos 4. Kita lanjut ke pos 5. Kayaknya ini udah puncaknya deh. Sifat? Karena udah makan ya? Wah gila sih, ini kalau lagi hujan pasti licin banget. Karena bener-bener tanah semua ini. Apa namanya tuh? Aku nyariin kamu. Oh iya? Iya. Setelah melewati pos 4, tantangan mulai terasa semakin nyata. Jalur yang kami lewati berubah menjadi lebih ekstrim dengan tanjakan yang semakin menanjak dan kondisi trek yang semakin gersang. Debu yang berterbangan membuat perjalanan terasa lebih berat. Bahkan kami sempat membayangkan bagaimana rasanya untuk teman-teman yang memilih bermalam atau camping di area seperti ini. Bukan hanya melawan tanjakan, tapi juga harus berdamai dengan debu yang siap menemani sepanjang waktu. Beb, udah berapa jam jalan? 1,5. Lumayan ya. Ini di mana? Pos 4. Udah lewat ya? Mau ke pos 5. Semangat. Di titik ini mulai terdengar suara-suara perjuangan dari para pendaki. Ada yang bilang kaki mulai terasa seperti mau patah, ada yang mulai mencari posisi ternyaman untuk melangkah, bahkan sampai muncul saran unik kalau turun nanti lebih aman dengan posisi setengah jongkok, dan alhasil mereka meluncur. Tapi tenang, ini semua adalah bagian yang sangat wajar dalam sebuah pendakian. Saat otot sudah bekerja maksimal, tubuh mulai memberikan sinyal bahwa perjalanan ini benar-benar menguji batas kemampuan. Karena pada akhirnya bukan hanya puncak yang menjadi cerita, tapi setiap rasa lelah, tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama di sepanjang perjalanan. Ini orang. Aku ya? Makanya naiknya jangan begini. Miring, akhirnya ikut naik gitu. Hidungnya iya serius. Kita masih harus ke sana lagi. Mendekati pos 5, suasana jalur kembali memberikan kejutan. Setelah melewati trek yang kering dan penuh debu, kami menemukan beberapa bagian jalur yang dinaungi pepohonan rindang. Cahaya matahari yang tadi terasa menyengat perlahan berubah menjadi lebih teduh saat melewati area dengan pepohonan yang cukup rapat. Sebuah perubahan kecil tapi cukup membuat perjalanan terasa berbeda. Namun ternyata pesona jalur ini tidak berhenti di sana. Bagian yang paling menarik justru mulai terlihat ketika kami memasuki lorong-lorong alami yang dipenuhi ilalang dan pakis gunung. Hamparan hijau di kanan dan kiri jalur membuat suasana pendakian terasa semakin khas.
Setiap langkah seperti membawa kami lebih jauh masuk ke karakter asli pegunungan. Di jalur ini bukan hanya tenaga yang diuji, tapi mata juga dimanjakan oleh pemandangan sederhana yang hanya bisa ditemukan saat kita memilih untuk berjalan lebih jauh. Ini juga spot foto yang bagus banget, pas banget lagi di depan warung. Jadi kalian bisa foto-foto sambil istirahat. Udah, kita lanjut lagi ke spot berapa? Ke pos 5 ya. Perjalanan menuju pos 5 ternyata tidak sedekat yang kami bayangkan. Jarak dari pos 4 cukup terasa, membuat langkah kami mulai sedikit melambat. Kami kembali melewati lorong-lorong ilalang yang memanjang di sepanjang jalur. Pemandangan yang indah memang menjadi teman perjalanan, tapi di balik itu, tenaga yang sudah terkuras mulai terasa di setiap langkah. Setiap melewati beberapa titik sebelumnya, mungkin terasa separuh tenaga kami sudah mulai terpakai. Langkah yang awalnya terasa ringan, kini mulai membutuhkan lebih banyak usaha dan pengaturan nafas. Di fase seperti inilah pendakian benar-benar mengajarkan arti sabar. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang mampu terus melangkah meski tubuh mulai meminta untuk berhenti. Karena setiap meter yang kita lewati hari ini adalah bagian dari cerita yang nantinya akan kita ingat. Makin ke atas malah makin gelap. Bentar lagi kita sampai di puncak Gunung Luhur, dan kita masih belum tahu ya di atas itu kayak gimana. Tapi sih kalau dilihat dari treknya, di atas itu lumayan bagus. Oke, kita baru aja ngelewatin pos 5. Jadi pos 5 adalah pos terakhir. Kalau keterangannya sih 10 menit lagi, tapi kalau jalannya pelan ya kita nggak tahu berapa menit lagi. Oke, semangat. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan trekking, kita sampai juga di lokasi. Di atas sudah ramai banget orang. Nah, dari sini kalian bakal lihat semua pemandangan yang di Kota Bogor. Selamat menikmati. Oke, alhamdulillah ya, kita udah berhasil sampai puncak, terus juga turun lagi, dan habis ini kita lanjut pulang. Buat teman-teman yang mau ke Gunung Luhur, semoga happy ya,
Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah sayang. Dadah. Perjalanan ini masih belum selesai. Masih banyak cerita, banyak jalur, dan banyak tempat yang menunggu untuk kita jelajahi. Terus ikuti perjalanan kami karena ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah cerita tentang langkah, perjuangan, dan pengalaman yang akan selalu diingat. Sampai bertemu di petualangan berikutnya bareng kami, Gunadi Explore.